Bab 7293. Malam itu di Pulau Baima, seluruh staf begadang semalaman. Mereka memasang spanduk selamat datang yang besar dan dinding bunga di dermaga tempat mereka mendarat di pulau itu. Karpet merah juga telah dibuka dan dibersihkan secara menyeluruh, menunggu untuk dibentangkan dari dermaga ke lobi hotel besok pagi. Setelah menikmati pijat spa bersama istrinya di bawah laut, Bernard Elno mengeluh kepada istrinya saat mereka naik lift, mengapa penyanyi Amerika itu memilih untuk datang ke Maladewa saat ini. Saya khawatir seluruh pulau akan dipenuhi dengan teriakan dan jeritan. Sangat menyebalkan. Sang istri berkata dengan santai, apa masalahnya? Kami membuka pintu untuk berbisnis. Selama tamu bisa membayar, kami akan melayani mereka dengan baik. Bernard Elno mengeluh, saya tidak ingin resor mewah yang saya bangun dengan hati-hati menjadi tempat perburuan bintang yang bising seperti pasar sayur. Sayang sekali wanita ini terlalu berpengaruh. Kita tidak bisa menolaknya untuk datang ke pulau ini. Kita harus bersikap ramah. Sungguh menyebalkan. Sang istri mengangkat bahu dan berkata, sudah kubilang sejak lama, kalau kamu berencana liburan ke sini sendirian, sebaiknya minta pihak hotel untuk membatalkan semua reservasi supaya keluarga kita bisa menikmati pulau ini sendirian. Pulau ini tidak hanya tenang, tapi juga aman. Tapi kamu tidak mendengarkan. Bernard Elno mengerutkan bibirnya dan berkata, kau membuatnya terdengar sederhana. Kau tahu berapa banyak yang harus kita bayar jika mereka membatalkan penginapan di hotel karena kita. Kita harus mengganti rugi mereka 3 hingga 5 kali lipat dari jumlah pesanan, dan bahkan tiket pesawat dan kerugian mental mereka. Jika kita bertemu dengan tamu yang suka menuntut di setiap kesempatan, akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Sang istri memegang bahunya dan menggerutu tidak puas, kamu sudah begitu kaya, tidak bisakah kamu memiliki sedikit lebih banyak visi? Bahkan jika kita memberi kompensasi kepada pelanggan ini sebanyak yang kamu katakan, berapa banyak uang yang bisa kita hilangkan? Beberapa juta atau paling banyak puluhan juta dolar. Keluarga kita memiliki aset ratusan miliar dolar, dan keuntungan tahunan juga puluhan miliar dolar. Hasil dari berbagai investasi terlalu banyak untuk dihitung. Apa arti uang sedikit ini bagi kita? Bernard Elno melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak mengerti. Uang adalah sesuatu yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dibelanjakan. Orang Cina punya pepatah yang berbunyi, tabunglah sebanyak yang kamu bisa. Kita harus berusaha menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bagaimana kamu tahu jika akan ada pengeluaran besar di masa mendatang? Faktanya, Bernard Elno tidak pernah memberitahu istrinya bahwa dia menghabiskan 108 miliar dolar AS untuk membeli pil dari China. Pada pelelangan pil peremajaan, karena An Chongqiu diusir dan putra Fei Jianzong merebut kekuasaan dan kehilangan kemampuan membayar, dia cukup beruntung dapat membeli pil peremajaan seharga 720 juta dolar AS. Saat itu, seluruh kelompok dan likuiditas pribadinya hanya lebih dari 80 miliar dolar AS. Yang tidak diduganya adalah ia telah mengalokasikan barang senilai lebih dari 300 juta dolar AS, tetapi pemilik pil peremajaan tidak membiarkannya pergi dan memintanya untuk mengalokasikan 50% barang lainnya. Sebagian besar dari 36 miliar barang yang dialokasikan dibayar secara mencicil. Demi membeli pil peremajaan, aset Bernard Elno menyusut drastis, arus kas pribadi dan kelompoknya pun menjadi sangat ketat. Masih banyak cicilan yang harus dilunasi dengan laba kelompok selanjutnya. Saat ini, apalagi pendapatan puluhan juta dolar, ia enggan melepasnya meski hanya 100.000 dolar AS. Selain itu, ada alasan lain yang sangat penting. Ia berharap dapat menghemat lebih banyak uang selama bertahun-tahun, sehingga ketika efek pil peremajaan hampir habis, ia dapat segera membeli pil kedua. Ini berarti ia harus menabung paling sedikit 1 atau 200 miliar dolar AS dalam 10 tahun ke depan atau lebih agar mempunyai kesempatan hidup 20 tahun lagi. Namun, ia tidak berani memberitahu istrinya tentang hal-hal tersebut, karena secara teori pendapatan grup perusahaan adalah milik bersama pasangan tersebut.
Ia menggunakan uang tersebut untuk berdoa memohon keabadian tanpa mempedulikan hidup atau mati istrinya. Begitu istrinya mengetahuinya, ia pasti akan membuat keributan sampai mati. Demi tujuan ini, dia bahkan meminta Departemen Keuangan grup untuk memalsukan data pendapatan dan laba guna melumpuhkan istrinya dan membuatnya tetap tidak tahu apa-apa. Terlebih lagi, ia tidak pernah memberitahu istrinya tentang penyakit kanker yang dideritanya. Dengan kekayaannya, ia bersikap waspada terhadap semua orang di sekitarnya. Ia sangat khawatir istrinya akan mengetahui bahwa ia mengidap kanker dan tidak akan hidup lama, sehingga ia segera mulai mempersiapkan diri untuk mengambil alih warisan dan kendali bisnisnya. Meskipun merupakan proses yang wajar antara suami dan istri, ketika salah satu pihak menghadapi masalah dan pihak lainnya harus membuat persiapan, Bernard Erno sangat memahami sifat manusia. Ia tahu bahwa begitu istrinya berpikir bahwa ia tidak akan hidup lama dan mulai mempersiapkan kematiannya sendiri, perasaannya terhadapnya akan semakin melemah. Jika aku meninggal sesuai harapannya dan tanpa mengganggu rencananya, mungkin kami bisa mempertahankan hubungan normal sebagai suami istri sebelum aku meninggal. Namun begitu aku hidup melampaui harapannya dan persiapannya yang telah lama ditunggu-tunggu menjadi tidak lebih dari sekadar rencana alternatif, aku tidak tahu apakah dia akan menyalahkanku atau tidak. Apa yang paling ditakuti orang adalah perubahan mentalitas mereka. Hal yang sama, sebelum pola pikir Anda berubah, mungkin berupa rasa sakit dan siksaan, tetapi setelah pola pikir Anda berubah, mungkin berupa harapan dan kerinduan. Untuk mencegah hal ini terjadi, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada istrinya tentang kanker dan pil peremajaan, yang merupakan perubahan dari neraka ke surga. Ini juga merupakan kekhawatiran yang unik bagi orang-orang kaya raya. Sang istri masih mengeluh saat itu, "Bernard, tahukah kamu mengapa kamu menjadi semakin pelit akhir-akhir ini? Sejujurnya, kamu dan aku sudah sangat tua. Mengapa kita harus peduli dengan hal-hal materi seperti uang? Bahkan jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, hidup kita hanya akan bertahan selama belasan atau 20 tahun paling lama. Yang terpenting adalah membuat dirimu bahagia di sisa hidupmu." Bernard Elno bergumam dalam hati, "Bagimu, umurmu paling lama hanya 10 atau 20 tahun, tetapi bagiku, asalkan aku punya cukup uang dan pelelangan pil peremajaan terus berlanjut, aku mungkin bisa hidup 40 tahun lagi." Namun, dia tentu saja tidak berani mengucapkan kata-kata ini, jadi dia tersenyum dan menghiburnya, "Pulau ini sangat besar, keluarga kita hanya membutuhkan 2 rumah, tidak perlu mengosongkan seluruh pulau, terkadang kita juga perlu merasakan suasana dunia. Dan kebetulan Tawana Suite akan datang, dan pulau ini pasti akan sangat ramai saat itu. Adalah hal yang baik untuk memikirkannya dengan cara ini. Jika kita berhubungan dengan lebih banyak anak muda, mentalitas kita juga bisa menjadi lebih muda." Istrinya menatapnya dengan heran dan berkata, "Kau mengubah ekspresimu begitu cepat. Tadi kau mengeluh tentang kedatangan Tawana Suite. Mengapa kau berpikir itu hal yang baik sekarang?" Bernard Elno tersenyum canggung dan berkata, "Selalu ada 2 sisi dalam suatu hal. Melihat masalah dari sisi itu mungkin agak buruk, tetapi melihat masalah dari sisi ini akan memperjelasnya." Sambil berkata demikian, dia sengaja mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Ya ampun, karena Tawana adalah bintang internasional dan juga sangat populer di kalangan tamu White Horse Island. Mengapa kita tidak mengadakan pesta besok dan mengundang Tawana dan tamu-tamu dari seluruh pulau untuk bergabung dengan kita? Mari kita bersenang-senang bersama dan merasakan suasana masa muda. Bagaimana menurutmu?" Sang istri menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum, "Saya yang menasihatimu, kok kamu yang menasihati saya? Tapi karena kamu ingin bersenang-senang, saya tidak keberatan." Bernard Elno segera bertindak saat keadaan masih panas, "Kalau begitu, sudah diputuskan. Setelah Tawana tiba di pulau besok, aku akan membicarakan ini dengannya. Selama dia setuju, kita akan berpesta malam ini."